realitanya ternyata di organisasi itu ya gue bilang fuck shit lah. Oh, oke. Shit happen lagi nih. Iya shit happen lagi ya, orang-orang yang dalam situ tidak kompeten. Wow, wow. Ya, kembali lagi bersama gua di episode 3 YouTube Talk Union. Kali ini bersama Ivan Satrio ya guys ya. Yoi. Ini gila. Minggu kemarin udah sama Fadila Ilham aka Acil, kita udah ngomongin mendalam sekali soal Mobile Legend. Ya mungkin karena dia main Mobile Legendnya ya udah berpuluh-puluh season, makanya gue cuma ngomongin Mobile Legend. Tapi kali ini gue bersama Ivan. Ya coba Mas Ivan kita kenalkan diri dulu ya. Lambai-lambai tangan. Boleh? Nggak kuat kali ya, dunia lain itu mah. Ya, jadi gua di sini Ivan Satrio Pangestu aliasnya Flicky ya. Flicky. Flicky. Flicky itu. Lu kalau main FPS lu pasti kenal bro, dia siapa bro? Yang bener, Pak. Nggak tahu Sinjul gue baru kenal. By the way, gua manggil Ivan Panjul ya karena nama panggilan aja. Yes. Kalian jangan manggil Panjul kalau nggak deket-deket banget dipukul lu. Kalau bercanda. Ya lanjut, perkenalkan diri. Oh, oke. Ulang nih ya. Ulang. Oke, gue Ivan Satrio Pangestu alias Flicky, ya, in game nickname gua. Ya, gue di sini founder dari YouTube Play ya. Sebelumnya namanya YouTube Gaming tuh, Pak. Ya, YouTube Gaming. Ya. Kalau lu dengerin dan nonton episode 1 lu tau lah YouTube itu apa. Tapi ya boleh dijelaskan lagi Mas Ivan. Oke. Jadi YouTube Play ini adalah platform ya. Platform untuk para gamers atau e-sport enthusiast. Oke. Yang dimana nantinya ya kalau aplikasinya sudah rilis, di dalamnya banyak macam fitur. Kayak ada komunitas, kayak ada market, terus ada transfer, ada turnamen udah pasti, ada challenge, dan fitur-fitur lainnya. Masih banyak lagi. Yes, nanti aja kita tunggu di perilisan apps-nya. Lu harus tunggu bro. Kalau lu mau tahu info-info selanjutnya sih mendingan lu follow Instagram YouTube di sini nih. Wih, harus itu mah. Hey, lu follow. Lu belum follow mah tinggalan lu dunia e-sport. Calon-calon nih, lu aja lu nggak tahu kan slogannya Your Journey is Begin. Siapapun lu yang mau punya tim, lu harus belajar di media kita ya. Ya lanjut Mas. Oke, jadi pertanyaannya apa nih, Pak? Oh, pertanyaannya. Ya, tadi kan udah dijelasin lu founder dari YouTube. Yes. Maksudnya YouTube udah sebesar ini, Yes. ya kan? Pasti bakalan develop lagi, growth lagi ke depannya. Pasti, harus. Tapi setiap orang tuh punya perjalanannya masing-masing ya. Betul. Historinya apa, motivasinya apa sampai bisa kayak gini lah. Maksudnya sampai lu bisa bikin sebuah media membuat platform kayak YouTube yang bakalan ke depannya orang-orang pakai. Sejarahnya gimana sih? Maksudnya sejarahnya lu bisa bikin dan kepikiran ya udah deh, gua mendedikasikan diri gua di dunia media e-sport atau sebagainya dan di dalam dunia itulah. Pertamanya gimana muncul ide itu? Oke, gua mulai dari history gua dulu kali ya. Boleh. Jadi history gua ini dari kecil, wah emang gua nih demen yang namanya main game lah ya. Gaming. Iya, dari kecil gua selalu dibeliin PS gitu Konsol. kan, ya konsol sama bokap gua, mulai dari PS1, PS2, PS3 gitu. Lalu saat dimana gue pindah ke Jakarta, gue dulu kan tinggal di Bekasi jadi kecil. Planet. Iya, planet lain. Lalu gue pindah ke Jakarta, gue ketemu temen-temen baru gue di Jakarta, dan akhirnya gue ini main ke warnet lah ya, salah satu warnet. Iya, jadi Anwar. Game pertama yang gue mainin itu gue inget banget CS ya, CS 1.6. Oke, gue main tuh. Tapi dulu zamannya masih LAN aja mungkin. Iya, LAN, iya mungkin LAN. Jadi satu warnet baru bisa mabar. Iya, betul. Beda warnet nggak bisa mabar. Betul. Sistemnya begitu. Lalu
ada salah satu game yang mirip CS, itu PB namanya. Point Blank. Ya, itu tahun 2008. Ingat tak? 2008. Iya. SD dong. Iya, SD kelas 5. Itu pertama kali keluar dong. Iya, 2008? pertama kali keluar. Ada? Betul. Masih Game School. Masih Game School publishernya. Ya, jadi gue main game PB. Lalu 2009 ada turnamen pertama kali PB ya, e-sportnya lah ya, si Iya. e-sportnya itu PBNC pertama, gue ingat banget. PBNC pertama. Betul, itu di Mall Moi. Moi. Gua nonton tuh. Nonton lo? Gua nonton. Jalan kaki, Bro. Widih. Ke Moi. Karena gua udah main PB juga di tahun 2009. 2009 udah main PB juga. 2009 udah main. Oh, kita seletingan soalnya ya. Settingan. Jadi di sana gue juga awalnya nonton juga, Pak. Wih, nonton ternyata. Oh, lu belum berpartisipasi di belum, situ? hanya sekedar e-sport entusias lah, yang mainin gamenya, yang suka sama scene-nya, betul. Gue di sana ngelihat, wih keren juga nih bisa tanding di dalam mall, itu pikiran gue pertama kali. Keren dulu ya. Keren banget diliatin banyak orang, terus hadiahnya juga luar biasa. Jadi Terus, center point lah. Betul, jadi spotlightnya ada di Ya, sana. benar-benar. And then akhirnya gue mulai fokusin untuk belajar lagi. Oke. Gue kan yang tadinya awal main-main iseng-iseng, Ya. akhirnya belajar untuk jadi serius ke ranah kompetitifnya gitu. Motivasinya gara-gara lu nonton itu tadi. Iya. Nonton PBNC secara langsung. Iya. Ada motivasi untuk belajar untuk jadi jago lah. Iya, betul. And then 2009 gue belajar, gue makin memperluas teman-teman gue, koneksi gue lah. Gue pindah-pindah warnet tuh main apa? Wah, lu Malang Buana ya? Iya. Hijrah warnet sini, hijrah warnet sana. Iya. Sampai akhirnya gue menemukan satu clan. Oke. Ya, clan itu kayak tim lah ya istilahnya. Cuma tim, clan tim, kan tim. banyak Iya. isinya ya. Nah, clan pertama gue itu SWAT alias Expendables. Oke, gua tahu tuh. Nah, tahu lah ya. Gua tahu. Ya salah satu clan yang mendominasi di daerah Jakarta Utara lah ya ya. benar-benar. Lebih tepatnya Iya. alur laut lah ya. Betul. Soalnya di clan di Jakarta Utara itu saat itu ada dua Wak, yang benar-benar mendominasi ya menurut gue ya. Salah satunya Expendables dan Kamikaze saat itu. Oh, Kamikaze itu dari utara. Iya, Gua baru home tahu base-nya di Gading. Oh iya. Iya, warnetnya di ruko seberang dulu nih. Oh iya. Iya. Gue baru tahu loh sumpah. Kamikaze itu ternyata orang utara. Iya. Gue pikir orang jauh gitu. Enggak. And then gue dan teman-teman warnet gue memutuskan untuk bikin tim dan ikut turnamen kecil-kecilan. Buat jembatan lah. Iya, buat sarana pembelajaran kita juga lah. Kan waktu itu mental juga. Yang namanya megang mouse sama keyboard tuh Iya, masih bener-bener. gemeteran, Wak. Benar-benar. Gue pernah sih ikut turnamen PB. Iya, beda ya online sama offline tuh feel-nya beda banget. Beda. Kalau online ya lu nggak ditonton orang. Iya. Ya paling lu dicaci maki sama tim lu aja. Iya. Dan akhirnya pas PBNC 2 juga pertama kali itu kita coba beraniin ikut turnamen yang skalanya nasional gede. Apa tuh? PBNC. PBNC 2. Masuk. Alhamdulillah masuk. Cuma saat itu gua tidak berada di tim yang masuk. Gue jadi hanya sebatas supporter dari klan gue lah. Gue belum masuk tim Timore lah ya. Ya, belum masuk tim intinya saat itu. Oke. Dan alhamdulillah Expendables dapat slot untuk ke grand finalnya. Oke. Nah, di situ juga mulai feeling gue ya, teman-teman gue aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu loh. Harusnya berpikir gitu sih, kalau yang bener. Ya. Dan akhirnya gue coba improve diri gue terus, dan akhirnya gue menemukan teman juga, salah satu klien besar juga Frankenstein ya. Oh iya, gue tahu. FPF saat itu. Siapa yang nggak tahu FPF? Iya. Maksudnya lu nggak tahu FPF? Lu zaman PB kapan, bro? Serius. Game School tuh FPF Stars ya kan? Iya. FPF Stars, Kamikaze, Arikanami. Iya. Di zaman itu. Jeans Pro. Jigs Pro. Ya. And then gue mulai karir gue sebagai ya bisa dibilang semi pro lah ya saat itu ya di FPF. Dan gue nih baru tahu yang namanya makro mikro di game tuh ada, ternyata nggak cuma sekedar lo asal main, nggak cuma lo sekedar jago aja, itu nggak bisa. Iya dong. Semua butuh strategi, praktis dan pengetahuan in game lo lah. Masuknya soft skill gak sih itu? Iya, soft skill in game lo gitu. Bener. Nah, mulailah terbentuk diri gue yang lebih pengen lagi ya, haus akan ilmu in game-nya ya. Tapi lu ambi gak sih? Ambisius gak sih? Ambisius banget pasti. Banget. Iya.
gue tuh selalu sebelum tidur nih, biasanya gue selalu berangan-angan atau bermimpi, gue pengen banget Angkat jadi piala. juara PBNC, ngangkat Angkat piala ya. Soalnya menurut gue PBNC ini salah satu Turnamen gengsi gak sih? iya turnamen bergengsi saat Iyalah. itu, dan juga bisa dibilang bapaknya e-sport di Indonesia sih. Emang ya? Saat itu e-sport di Indonesia paling gede PBNC, bro. Oh iya ya. Hadiah sampai 1 M. Wow. Gimana? Di zaman itu. Di zaman itu 2010. Nggak tahu sekarang. Kalau Iya. 1 M di zaman 2010 nggak tahu sekarang. Betul. Berapa M di tahun sekarang nih? Iya. Cuma lu main game, lu bisa dapat hadiah sebanyak itu, siapa yang nggak mau? Wah. Dan 1 semua M. pasti bercita-cita dong. Ya berarti 2010 udah masuk SMP. Iya, udah Ya, masuk kalau lu SMP. dapat 1 M, lu beli sekolah, Jul. Iya, anak SMP megang 1 M ya. Bayangin aja seperti itulah. Ya lu beli sekolah dong. Iya. Amin, Kak. Ya, dan karir gua di game Point Blank ini ya ibaratnya bisa dibilang kutu loncat juga sih gua. Oke. Karena gua yang haus akan ilmu, haus akan pengalaman, gua berpindah-pindah dari FF ke Arikanami. Dari Arikanami gua sempat juga kemana lagi ya? Gue juga lupa ya. Ya pokoknya gue berpindah-pindah lah. Tapi pada intinya top 10 clan oke lah di saat itu. Iya, saat itu gue sering juara turnamen warnet. Turnamen warnet gue sering juara. Terus turnamen PBNC 3 gue juga lolos ke grand finalnya. Ya terus lagi, ya gue di situ juga banyak dapat pengalaman bahwa lu bisa main game tapi dibayar. Tapi saat itu dibayarnya ya nominalnya ya so-so lah. Tapi lu saat itu berpikir dong, oh game ternyata menghasilkan. Iya. Dari saat itu gue udah mulai berpikir ternyata game nih menghasilkan, nggak cuma buang-buang duit aja. Tapi gue mau throwback dulu nih. Ya di zaman itu pandangan orang tua lu gimana? Ini nih yang miris nih, Pak. Ya gue saat itu ditentang banget lah sama orang tua gue untuk bermain game Di ya. dunia ini. Iya, terutama bokap gue. Heeh. Ya kalau ada gua beli equipment lah atau gaming gear gitu ya, kayak mouse, keyboard itu suka dibuang kadang-kadang. Wow. Dibuang. Akhirnya gue beli lagi atau ya gue dipinjemin lah dari sponsor, dari tim gua gitu. Ya sedih lah saat itu. Sedih banget. Tapi ada nggak titik di mana orang tua lu akhirnya ngedukung? Thank you banget Alek. Tenang aja, gue tahan air mata kalau. Enggak, tapi ada nggak? Baik lagi nih, tapi ada nggak titik di mana orang tua lu tuh akhirnya ya udah deh lu gue support gitu? Ada, tapi nyokap gue doang ya. Nyokap lu? Iya. Tapi bokap lu masih bertentangan? Oh iya. Mungkin bokap gue baru melek ya sekarang inilah. Ya ini. mungkin karena umur juga udah tua dan ngeliat potensi perkembangan zaman dan teknologi yang udah ada sekarang ya. Nyokap gue saat itu pas gue ulang tahun, gue cuma mau minta gue dibeliin equip gaming gear ya, mouse, keyboard, headset, tas gaming, ya lengkap lah. Karena saat itu equip gue udah nggak tahu kemana lah ya. Dibuang-buangin. Ya, akhirnya dibeliin sama nyokap gue, dan itu yang membuat semangat gue ada lagi untuk ayo gue bisa tunjukin. Ya tapi sampai karir gue berakhir lah di game Point Blank ini ya, gue belum bisa nunjukin apapun gitu ke orang tua gue. Belum ada hasilnya. Betul. Tapi lu titik terendah lu nih. Titik terendah. Di saat lu jadi semi pro player itu. Di saat jadi semi pro player, titik terendah gue adalah di mana gue main warnet nggak punya duit tuh. Itu kayaknya keluhan anak warnet ya, ya kan? Gimana ya? Jadi gini, gue kan masih sekolah, uang jajan yang nggak seberapa lah ya. Sedangkan lu harus dituntut untuk istilahnya dulu tuh sparring. Iya, sekarang scrim ya. Scrim sekarang. Kalau jadwal sparring gua itu seminggu 3 kali. Dan itu harus satu warnet. Wajib. Iya, wajib. Gua main warnet bisa sampai Bandung gua saat itu. Buset. SMP ke Bandung warnet, Cok. Lu kemana SMP? Gue sering latihan dulu di daerah Bekasi di Galaxy ya. Oh, gue tahu. Sekarang Taichan Jul, bukan warnet. Oh, bukan warnet ya. Di situ ada salah satu warnet, gue di situ pernah nge-team juga sama teman-teman gue yang namanya Danu ya. Terus Gilang, terus ada Rio Talent juga. Oh iya. Di RRQ ya. RRQ Rio Talent. Terus gue juga sering latihan di daerah Kelapa Gading ya, warnetnya random sih, banyak karena di sini ya dulu ya. Tapi sekarang udah nggak ada, hilang-hilangan nih warnet sini. Mineske tutup yang di Gading. Iya, dulu juga gue sempat sering latihan di Dilo Bandung ya.
Gila Jul, lu main Iya di Bandung, lo. Iya. main PB doang Cok. Main PB doang. Iya. PB pergi Bandung bukan Point Blank. Gila Cok. Maksud gue main warnet aja paling jauh ya nggak mungkin lah. Gue main warnet tuh nggak pernah bawa motor. Sekalinya bawa motor tuh karena warnet yang biasa gue mainin penuh aja, baru pindah gitu. Nah ini sampai Bandung Cok. Ya kalau gue storynya sampai sana lah. Ya Wak. udah. Nah terus titik balik lu gara-gara dibeliin itu. Ya titik balik gue jadi semangat lagi ya Yang mainnya. dibeliin sama nyokap. Iya, untuk semangat untuk mencoba dan menggapai yang lebih besar gitu, menggapai mimpi gue. Tapi Buktiin ya, nih ke orang tua gitu. Ya, iya, tapi ternyata tidak ada buktinya. betul. Waduh. Ya itu juga jadi salah satu alasan gue untuk berhenti menjadi pro player lah. Give up lu. Give up. Ya berhenti. salah satunya itu. Tapi alasan terbesar gue sih karena apa ya? Bisa dibilang game FPS tuh penuh dengan hafalan. Dalam artian? Dalam hafalan artian lu AIM, lu tau AIM kan yang di game apa? tuh, Oke. yang biasa Crosshair, Corsair lah, Corsair. Nah, Corsair placement itu hampir tiap lu lewat itu pasti kena pala. Apalagi PB ini menurut gue ya ini game yang paling gampang untuk FPS. ya FPS dan dia bisa hit and run gitu Ya, lah. benar-benar. Run and gun gitu Iya. ya. Dia bisa gampang Kalau banget. PB ya. Iya. Lompat-lompatan aja stabil tuh. Iya. Ya benar. Nah, makanya juara di saat mungkin 2014 sampai 2000 dari 2013 sampai 2015 itu aja. RRQ and the Four. Ya terus-terusan ya. Iya, Dia yang merajai lah. ya rajanya para raja Iya. saat itulah ya. Ya, dari situ gue udah mulai berhenti karir gue sebagai pro player, gue mutusin sendiri tuh, Pak. Dan ya udahlah, gue udah cukup lah untuk di ranah e-sport sebagai pro player. Gue mendingan nikmatin aja karena emang hobi gue kan. Dari bener. kecil di game kan, ya Ya, gue nikmatin aja. Ya hobi jadi duit ya oke lah gitu. Jadi ya bonus lah gitu. Nah, sampai saatnya 2016, Pak. 2016 akhir itu udah lulus SMA ya, 2016 ya. 2016 udah kuliah malah. Iya, Udah udah kuliah. lulus, udah kuliah ya. Maksudnya masuknya udah kuliah. Ya. 2015 soal lulus SMA. Dan 2016 gua ngelihat peluang-peluang yang bisa dihasilkan dari e-sport selain menjadi pro player ya. Apa tuh? Nah, gua di situ awalnya ya balik lagi karena tidak punya duit. Oh tidak punya duit. Duit ya? Iya. Apa tuh duit ya? Berawalnya dari duit. Iya benar. Ya, kok gua hidup gini-gini amat gitu ya, cuma main game kerjanya. Setelah lu berhenti nih, tapi lu masih main game ya? Masih. 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 Jadi anak warnet? Masih. Gue main game apa aja, Wak. Zamannya Hon, gue main Hon. Waduh. Tahu Hon? Tahu doang tapi nggak tahu apa itu dalamnya. Oh ya, dia gameplaynya sama kayak Dota lah ya, real time strategy gitu. Nah, lalu main Dota 2. Oke. Main CS:GO juga, main apa ya saat itu lagi ya? Main RF juga ya. Waduh. Wah, pokoknya banyak lah game yang gue mainin lah. Sampai saatnya gue main game Dota 2, gue lihat peluangnya dan komunitasnya terlalu besar ya di apalagi di Indonesia ya. Nah, gue saat itu ngelihat orangnya banyak, populasinya banyak, orang-orang yang jagonya banyak. Tapi kenapa wadahnya nggak ada? Wadah untuk apa nih? Wadah untuk mereka unjuk gigi gitu. Oke. Lu jago nih main Dota, iya. Kenapa lu nggak show your skill gitu loh? Benar-benar. Tunjukin skill lu ke orang-orang. Iya. Nah dari situlah 2016 akhir gue sama teman-teman gue, salah satunya Icam ya, ada ide untuk gimana kalau enggak kita bikinin turnamen aja. Jadi bikin turnamen kecil-kecilan buat orang-orang ini lu kasih panggung. Yes, gue bikinin panggung untuk mereka. Nah dan konsepnya saat itu gue pengen ya balik lagi ke YouTube yang awal ya, from you to you. Oke. Artinya apa? Berarti you to itu from you to you. Awalnya. Ya. Apa from you to you ya dari lu untuk lu lagi. Maksudnya gimana? Maksudnya ya duit hasil pendaftaran lu semua. Oke. Misalkan pendaftaran 100.000, yang ikut itu ada 32 tim. Ya. Jadi total duitnya ada 3.200.000. Benar. Ya 3.200.000 itu usahain kalau bisa ya buat lu semua yang menang. Oke. Ibaratnya jadi prize pool ya.
Ya tapi gua ngelihat dari sisi ya kita juga harus dapat dong beberapa dong Iya, karena kan bener-bener. ngeluarin cost juga Iya. gitu kan. Kita yang nyewa billing, kita Warnet. ya nyewa billing warnet, ada tenaga kita ya kita potong dulu operasional fee kita lah. Iya benar. Baru sisanya kita alihin ke price pool. Nah, gua Oke. mau bikin sistem yang seperti itu. Oke. Itu berjalan lama. Itu berjalan kurang lebih 1 tahun. Gue 1 bikin tahun. turnamen dengan sistem seperti itu. Berarti nggak online ya kalau Dota ya? Bener nggak sih? Saat itu online gua, Terus gimana maksudnya? full online. Lu nyewa warnet ini untuk jadi wasit aja. Iya, gue jadi Oh. wasit aja, gue jadi Oke, spektatornya oke, aja. oke. Dan saat itu gue juga mungkin nerapin sistem-sistem buat IO sekarang ya. Oh, oke. IO sekarang kan lu turnamen online aja lu report ke kita by Bener, hasil screenshot. bener. Nah dari dulu itu udah gue jalanin, Pak. Berarti lu visioner ya? Iya, Gila, cowok. gue udah buat sistem seperti itu dari dulu. Visioner ya? Ya. Dan juga bangganya gue nih Wak ya, Heeh. semenjak gue bikin turnamen kayak gitu banyak apa ya, orang-orang yang lahir gitu lah ke panggung yang makin besar. Ke tepi kelihatan di tepi nih. Ya, jadi dulu turnamen gue yang pertama Wak itu ada juaranya namanya Five List. Five List. Iya. Dari mana tuh? Tim ini nggak pernah ketemu ya. Jadi ini full mereka 5-5-nya online aja. Oh iya. Kebentuknya Gua ngerti. awalnya karena mereka sering main bareng, Iya, ketemu iya. di Friendlist online, aja, ya friendlist. mereka ada ritme dan feel yang pas buat Heeh. jadi satu tim. Akhirnya mereka bentuk tim yang namanya Five List. Terus? Mereka ini sebelumnya nggak pernah ketemu sama sekali. 2 ada di Jakarta, 2 ada di Surabaya, Satunya? satunya lagi itu ada di Bogor. Kasihan tuh yang satu. Cianjur ya, Piboy ya. Kasihan Di ya dia Cianjur. sendirian. Iya. Mana dia masih sekolah saat itu. Dia masih SMA kalau nggak salah saat itu ya. Iya. Nah, and then dia juara 1 dan akhirnya gue coba komunikasi sama mereka. Mm-mm. Gimana kalau lu semua gue manajemenin? Mau dia Mau mereka. dengan senang hati sih. feeling Dengan gua. senang hati. Karena ini first time experience juga buat mereka. Iyalah. Siapa yang nggak mau di manajemenin? Ya, dan akhirnya gue cariin turnamen buat mereka. Oke. Turnamennya tapi offline. Gue maunya offline. Kenapa? Karena gue pengen mereka ini ketemu langsung. Mereka belum pernah loh ketemu langsung loh. Iya. 5-5-nya loh. Terus berarti lu biayain akomodasinya dia ke Jakarta gitu-gitu. Yes. Kelas. Saat itu gue masih pakai uang pribadi lagi. Iya. Itu gue yang ngerogoh kocek Bakar sendiri. duit. Ya. Jadi mereka 2 orang namanya gue masih inget banget, Andrean sama Darwin, yang dari Surabaya terbang berangkat ke Jakarta. Oke. Lalu yang dari Cianjur si Piboy atau Azura saat ini ya, dia tuh gue jemput di Bogor. Heeh. Lalu gue ya naik kereta bareng lah sama Oke, gue lah oke. sampai ke Jakarta. Akhirnya gue temuin di malam itu, mereka semua sangat seneng lah. Baru pertama kalinya lo Kita ketemu lo. nih, Iya. Ternyata lu orangnya gini. Iya, gitu. sebelumnya online aja Iya. kan. Dan kita juga baru tahu ternyata nih Azura masih bocah gitu loh saat itu. Masih awkward tuh momen pertama. Iya, awkward. pasti. Iya. And then udah chill bareng, ya udah bonding bareng gitu kan. Besoknya turnamen lah berangkat lah. Itu gue seterin tuh. Turnamennya ada di Kerawang. Mm-mm. Gue inget banget mallnya itu Resinda Park Mall. Nggak pernah denger gue. Iya, mall Kerawang itu ya. Nama turnamennya Tekno apa gitu. Tapi rame. Rame. Maksudnya partisipasinya rame. Partisipasinya rame dan banyak tim semi pro lah hitungannya yang ikut Oke. juga. Sedangkan mereka nih Five List nih ya, bisa dibilang belum semi pro tapi skillnya udah semi pro. Mm-mm. Karena mereka tim baru loh. Udah hitam nih. Iya, Calon-calon Black kuda hitam, Horse, iya. yes. Dan alhamdulillahnya di turnamen itu mereka berhasil dapet juara 1. Cox. First turnamen offline, first ketemu dan first juara 1 Heeh. di turnamen offline. Dengan prize pool. Dengan prize pool saat itu 10 juta kalau nggak 10 salah. juta ya zaman itu ya. Ya, dan fotonya lihat aja nanti di Instagram gue ya. Ntar dilampirin ya mungkin ya. Ya, ngepin tolong lampirin Kevin. Kevin. Terus setelah Dota nih, PB ke Dota. Dota nggak sampai situ aja? Apa ada? Oh nggak sampai situ aja, gue masih pengen cerita nih. Oke. Ini agak-agak lucu juga sih yang pengen gue share. Jadi setelah gue turnamen di Resinda Park Mall Kerawang dan berhasil mengantongi juara 1, ada salah satu orang dari manajemen lain ya mungkin Ya. dia ini pengen mengambil alih atau mensponsori saat itu ya tim Five List.
Karena saat Oke. itu juga gua nggak bisa full sponsor dong karena Iya benar benar. ya uang gue juga terbatas Paling gitu kan. akomodasi doang, Iya, makan ya oke lah. betul. Nah, and then tim itu diambil alih oleh salah satu manajemen dan akhirnya Lu lepas mereka tuh. ya gue lepas mereka. Lu nangis ya? Ya Lu sedih ya? sih, Ya lu anak sedih. didik lu gitu. Ya sebenarnya bakat mereka nih bisa terus gue latih dengan Heeh. mereka bersama, Tapi nggak perlu mereka misah. Akhirnya mereka misah nggak lama 3 bulan kalau nggak salah. abis dari tim itu misah. Ya misah, salah satunya ada yang ngurusin kuliah karena ada yang Oh, kuliah. Terus salah satunya ada yang nggak boleh sama orang tuanya karena masih di bawah umur, underage gitu kan. Tapi kalau mereka ini masih kenal sama lu nggak? Mereka berlima. Ya gua rasa sih kalau mereka ngelihat gua sekarang mereka udah nggak kenal gua. Ya kita panggilkan Five List. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Nggak ada ya bang? Oh nggak ada cok. Sorry. Ya tapi salah satunya yang namanya Piboy dulu, Piboy ya Oh, iya, nickname-nya ya, atau Muhammad Lutfi nama aslinya ya. Heeh. Kalau in game-nya sekarang Azura, Heeh. ya dia udah Yang kecil itu. ya dia udah bisa dibilang pro player. Oh udah masuk klub aja. Iya, dia kemarin ada di tim Army Geniuses, tim asal Batam. Pro player. Tapi nggak masuk TI, nggak. Kemarin ikut kualifikasi, Oh nggak. Oke. Tapi Iya. nggak dapat slot. nggak dapat slot. Nggak masuk kualifikasi. Maksudnya nggak lolos Iya, kualifikasi. nggak lolos, nggak masuk. Cuma ya ikut Asian Games juga. Iya, si Piboy ini juga ikut Oh, iya? Asian Games, mewakili Indonesia. Goks. Luar biasa kan? Lu kalau mau jadi pro player diurus sama Mas Ipan deh, coba deh. Terus juga yang menurut gua agak apa ya, agak membuat gue euforia juga di turnamen, di salah satu turnamen kedua atau ketiga gue lupa ya. Ada salah satu tim asal Makassar, Mm-mm. tapi rosternya nih campur, nggak dari Makassar aja. Dari mana aja? 3 dari Makassar, dua dari Jakarta, satu dari Bandung, gue lupa lah ya. Itu nama timnya itu Pandora E-sport. Pandora e-sport dulu. Tapi di Mobile Legends gue pernah denger tuh Pandora apa itu? Iya banyak, dia sebenarnya banyak beda ya? sekarang divisinya. Oh berarti dari itu dulu. Iya Dota, awalnya Dota, berawal dari Dota. Pandora, Nah salah satu playernya yaitu nggak salah satu sih, ada banyak ya. Ada FBZ, ada Mikoto, ada Hyde. Heeh. Nah saat itu mereka satu tim tuh Ya. di Pandora. Heeh. Nah sampai saat ini sekarang mereka bisa masuk ke TI gitu loh. Oh dia mantan Pandora. Iya mantan Pandora. Ikut turnamen gue juga waktu itu Pandora. Goks. Gue juga sempat dikasih jersey-nya sama manajer Pandora. Heeh. Thank you so much ya bro Taufik ya, Gore ya. Shout out to Topik, Mas Topik ya. Ya itulah. Berarti tapi nggak sampai situ doang kan? Nggak sampai situ. Gue bikin turnamen ya kurang lebih 1 tahun di concernnya emang di Dota saat Ya. itu. Walaupun ada turnamen point blanknya juga offline saat itu. Oh sempat ada. Sempet Point ada. Blank juga ada. Iya, karena gue ngebantu warnet temen gue juga ya, Oke. warnet Iqbal waktu Mm. itu. Ya, and then gue tertuntut dengan hidup ini, akhirnya gue kerja dan Oke. gue tinggalin semua itu. Game. Bukan gamenya yang gue tinggalin sih, Wak, tapi membangun event-event itulah. Oh lu tinggalin nih. Lu Iya. belakangin dulu karena Iya. buat ya. Bukan gue belakangin sih, bener-bener gue tinggalin, Wak. Jadi gue udah nggak ngadain event-event. Dulu kan gue sering ngadain. Oh. Sebulan sekali pasti Pasti ada ada, event Dota pasti sama ada. gue. Iya. Ya Berarti buat rutin. ngebangkitin komunitas Dota lah. Ya berarti itu rutin ya. Di zaman itu rutin banget Rutin, ya. rutin. Lu ngadain acara gitu. Iya. Emang lu maksudnya lu seneng gitu ngadain acara buat orang-orang ini gitu ngasih wadah. Iya, gue senang mereka bisa growing up. Ya. Gue juga seneng nontonin orang-orang yang jago gitu. Tapi untungnya buat lu apa gitu? Ya sebenarnya untungnya buat gue ya Heeh. saat itu ya nggak ada, Wak. Bisa dibilang ya, bisa dibilang nggak Maksudnya ada. lu nyari apa di situ? Kepuasan aja. Gue nyari kepuasan aja. Oke. Dan gue nyari next miracle boy from Indonesia nih Siapa gitu. harus ada gitu loh. Berarti lu akhirnya bekerja Gue kira bekerja, gue meninggalkan semua itu menjalani rutinitas yang normal lah. yes, seperti layak orang-orang yang Ah, mempasrahkan kehidupannya gitu ya. budak korporat lagi. Iya, budak korporat. Terus? Dan sampai akhirnya Oke. gue dapat opportunity untuk membangun YouTube gaming yang lebih besar lagi. Tapi gue rebrand nih. Oke. Ini lu bikin
turnamen kemarin Yes. bawa nama YouTube. YouTube, tapi bukan YouTube Play ya. Ya gue tahu. YouTube Gaming. Yes. Berarti vakum berapa lama? 2016, 2017, 2018, 19, 20. 3 tahun. Wow. 3 tahun. 3 tahun. Yang dalam pikiran lu sebenarnya YouTube tuh masih ada nggak sih? Bener gak? Apa lu udah masih ada, maksudnya masih ada kesempatan nih gue bangun YouTube nih? Ya gimana ya Wak ya. Dalam hati gue YouTube tuh selalu ada. Ada. Mau sampai kapanpun. Karena salah satu goal dan mimpi gue nih ada bersama YouTube. Oke. Berarti emang masih ada dan lu pengen kalau ada yang modalin lu pengen membuat YouTube lagi Yes. dengan sistem yang oke, dengan manajemen yang oke gitu. Yes. Gue pengen jadi YouTube nih sebagai salah satu apa ya, sarana dan solusi buat para e-sport entusias, penggemar e-sport. Berarti visi misinya kurang lebih sama persis sama yang lu bikin turnamen kemarin ya, kayak buat ngasih panggung, ngasih wadah. Iya, tapi kan gue hanya sebatas menyediakan turnamen aja saat itu, Wak. Iya. Nggak beralih ke media, ke konten kreatifnya, Iya berarti kan yang ke tadi gue talent bilang ya. manajemennya. Berarti yang gue bilang manajemen lebih oke, sistemnya lebih oke. Iya. Jadi gue pengen di YouTube Play ini menjadi platform yang all in one gitu, Wak. Ya udah, habis itu lu bertemu dengan siapa atau mendapatkan kesempatan untuk membuat YouTube ini gimana? Ya, ini lucu lagi nih. Lucu lagi ceritanya nih. Iya, menurut gue ya, Hidup tapi lu ya. komedi ya. Iya, ada komedi. Minum Lucu dulu terus tapi. ya, boleh. Kopinya enak, Wak. Boleh. Kal. Masuk ya. Kalf bisa kali built in sini. Salah satu kopi temen gue juga nih. Dulu Tuh apalagi mantan pro player PB juga yang punya nih. apalagi temen lonjol bisa kali built in. Ya Mas Danang tolong ya. Tapi podcast aja, react mah nggak usah. Oh gitu. Marah. Ada yang marah. Males ah. Ya lanjut. Lanjut. Ya jadi di 2020 saat itu Covid ya weh. Saat itu Covid gue kerja jadi di rumah WFH. Shit happen lah saat itu. Ya shit happen in any business. Buat siapapun. Yes, buat siapapun. Buat gue pengangguran juga shit happen itu. Oh gitu. Iya. Gak bisa keluar rumah. Maksudnya bukan itu. Ya Oh, gue bukan. cerita sedikit nih. Iya. Gue lulus di tahun Covid, bro. Sarjana komunikasi, lulus tahun Covid. Angkatan Covid ya. Iya, tidak ada yang nerima saya kerja. Karena banyak pengurangan juga Iya. dong. Serius. Ya oke lanjut. Jadi pas awal Covid gue iseng lah. Iseng bikin turnamen game yang lagi nge-hype saat itu apa sih? Mobile Legend. Mobile aja. Ya dengan hadiah kecil-kecilan mungkin ya. Karena kan gue juga ya mau coba konsep yang dulu lah, from you to you masih Oke. bisa nggak sih? Iya. Dan antusias dari komunitas ML ini gimana sih gitu loh. Dan ternyata saat itu mungkin gue udah vakum terlalu lama nggak ada namanya dan orang-orang nggak tahu juga. Iya. Ya partisipannya sedikit. And then di akhir tahun 2020 salah satu teman gue menyuarakan lah atau ngobrol sama kakak iparnya. Siapa tuh? Jambrong lah ya Oh, teman gue. iya. Jam Hair. Senior saya dulu sekolah itu. Oh senior Iya. lu ya. Jadi ruang lingkup kita kecil ya di Iya, situ aja ya. kecil. Ya jadi teman kakak iparnya atau investor gue saat ini, Oke. Bapak Komisaris. Bapak Komisaris Besar Pak Roy Octavian. Halo Pak. Ya saat itu mencari orang yang berpengalaman di dunia game atau e-sport. Iya. Karena saat itu pemerintah baru aja ngeresmiin Oke. organisasi resmi untuk e-sportnya, wadahnya e-sport, ESI. ya PBSI, PBSI ya. Persatuan Besar E-sport Indonesia. Oke. Karena apa? Karena saat itu Giring Niji Oh iya. mengadakan Piala Presiden dan dilirik sama Pak Jokowi. Oh iya benar. Nah itu awal mulanya bentuk PBSI itu. Iya. 2019 kalau nggak salah ya. Ya 2020. 2020. 2019 itu masih dirancang, 2020 baru Launching. ya dan dicari anggotanya dan gue salah satu orang yang ditarik sama Pak Roy ini Oke. ke dalam organisasi itu. Dan realitanya ternyata di organisasi itu ya gue bilang fuck shit lah. Oh oke. Shit happen lagi nih. Iya shit happen lagi. Ya, orang-orang yang dalam situ tidak kompeten. Wow.
Udah lah ya. Kita jangan terlalu mendalam. Ya gimana ya, Wak? Gini deh. Kalau kita bicara contoh ya ini kita jujur-jujuran aja nih. Iya, gua ngerti jujur ya. Iya, kita Ini- mau majuin contoh teknologi di Iya, Indonesia. ini kan nih. masuknya instansi ya. Nah, ya tapi ini realitanya dong. Oke, Kita harus oke. bicarakan Oke, dong. Lu punya suara, oke. Iya. Gue nggak takut kok menyuarakan ini, serius. Oke. Ngerokok Kita dulu. mau Indonesia teknologinya maju, berarti yang ada di Kemeninfo atau Kemenristek itu harus orang-orang berkompeten dong, Betul. yang menguasai bidangnya dong. Mm-mm. Nah, sama pula di PBSI lah. Kalau lu mau e-sport Indonesia maju, orang-orang yang ada di dalam situ harus kompeten, harus maju. Oke. Tapi nyatanya ini Wow. mereka siapa di dunia e-sport? Mereka punya pengalaman Ya, mungkin apa? Mereka untuk- tahu apa? Mungkin untuk struktur sementara mungkin. Iya. Memang mereka nih statusnya dewan pembina, Iya. ketua harian. Cuma kalau ketuanya tidak tahu anak buahnya jadi apa, mau dibawa kemana, rumahnya di mana. Saya polisi bulan sabit. Ya Ya. pokoknya gitulah ya. Ya, Abis lu dari organisasi itu, ya lu berjalan kemana nih? Lu pasti belum tahu dong arah lu mau kemana lagi dong. betul. Heeh. Dan gue sempat mendiskusikan ini juga sama Pak Roy lah. Oke. Ya. Oh ya, gimana ya? Organisasi ini mau dibawa kemana juga juntrungannya nggak jelas gitu loh. Kalau emang mau duitnya aja ya jangan gitulah caranya. Heeh. Ya gue berharap bisa banyak lah orang-orang yang kompeten di dalam Mm. PBSI ini. Ya. Ya alhamdulillahnya juga PBSI ini mengapa ya? Menggandeng lah ya, menggandeng IESPA. Yes, Pak. Jadi IESPA ini salah satu organisasi Ya. komunitas namanya aja IESPA, Indonesia Esport Apa tuh? Association. Oh iya, benar-benar. Jadi asosiasi IESPA ini diketuai Di bawah kincir.com gak sih itu? enggak, ini independen Independen. ya. Kalau patokan dunianya kan itu IESF Iya. yang bakalan ngadain nanti acara di Bali ya, World Iya, Esport iya, Championship benar-benar. Di November ini ya. ya. Dan ketua IESPA ini Pak Edi Lim ya alhamdulillah dia kompeten lah ya. Karena dia juga mempunyai salah satu media e-sport dan juga TV khusus e-sport juga ya, Liga Game.tv itu dia yang Oh punya. iya, gua tahu. Dia yang mendirikan. Nah, jadi dia kan orang yang kompeten ya. Iya. Dia juga masuk ke dalam PBSI alhamdulillahnya. Dan banyak juga orang-orang yang dari IESPA itu ditarik-tarikin ke dalam PBSI. Oke. Ya salah satunya ada Ko Andrew juga di sana, teman gua. Ya, alhamdulillah makin sini makin banyak lah orang yang kompeten. Jadi Ya be better lah be ya. better Ya. di PBSI ini be better. Ya, terus lu akhirnya udah nggak di organisasi itu kan? Sampai saat ini sih gua masih ya. Masih. Masih. Nah, terus setelah terdaftar di organisasi itu, Hmm. lu melakukan rencana apa lagi nih? Sampai akhirnya YouTube mempunyai kantor, YouTube mempunyai aplikasi yang akan datang, sampai mempunyai karyawan. Ya, jadi setelah momen itu dan dilihatnya Pak Roy ini kayaknya kurang di PBSI, akhirnya beliau ngobrol lah sama gua. Brainstorming lah ya. Ya, apa sih yang bisa dimanfaatin, apa sih yang bisa dibisnisin ya. Gue jelasin dong, apa aja dong. Banyak tuh bla 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 bla, tapi gue punya ide nih. Apa nih? Idenya itu dari pengalaman gue pribadi. Ya balik lagi ke histori gue. Oke. Gue saat jadi pro player susah, wadahnya nggak tahu di mana, Ya. terus lagi panggungnya bagaimana gue nggak ada. Oke. Ya pokoknya kalau lu bener-bener dari nol, ya bukan dibilang impossible ya, cuma susah, Susah, sangat emang susah. susah. Nah gue pengen mewadahi mereka, gue pengen ngasih jalan mereka, gue pengen ngasih solusi ke mereka. Buat orang-orang ini yang oke lah di bidangnya. Iya. Akhirnya gue meneruskan visi misi yang dari YouTube Gaming. Oke. Dan akhirnya Pak Roy tertarik,
setuju dan kita akhirnya rebrand Rebrand. Jadi YouTube Play. oke, YouTube Play sekarang. Ya. Jadi di situ awalnya kita mau bikin website sih awalnya sih. Berawalnya dari website tapi proyeknya agak lama dan akhirnya itu kita memutuskan untuk ke mobile apps karena Mobile semua ya karena populasi Indonesia kan rata-rata Iya, mainnya benar. mobile ya. Iya. Tinggal download, lu pakai deh. Ya, maunya yang simple. Iya udah. Ya, Buka-buka web males ngetik mungkin orang. Betul, males ribetnya gitu ya. Iya. Terus? And then ya gue sekarang lagi ngebangun lah ya, Yeah. belum jadi itu aplikasi YouTube Play. Yang bakalan nanti di dalamnya tuh jadi platform all in one untuk orang-orang yang concernnya di arah e-sport. Oke. Seperti itu. Tapi buat orang-orang yang ngerti e-sport, ketika download YouTube Play, dia bakal ngerti nggak soal e-sport? Ya kalau dari user interface-nya sih ya gue bilang user friendly sih. User friendly. Ya mungkin satu dua kali pakai udah ngerti lah Ngerti. dia. Untuk fitur ini untuk apa, fitur ini untuk apa, fitur ini untuk apa. Oke. Ya harapan gue dengan adanya YouTube Play aplikasi ini, YouTube Play apps ini ya bisa memudahkan para e-sport entusias, para e-sport player ya bisa growing up Bersama YouTube ya. bersama YouTube. Nah makanya lu jangan sia-siain nih friend. Kalau emang lu YouTube Farms nih ya khususnya, kalau YouTube Play apps udah launching, lu download dah. Terus lu share tuh ke teman-teman lu. Harus download. Maupun game apa aja ditampung di YouTube. Asal jangan Tamagotchi. Nggak ada. Tamagotchi udah nggak ada. Ya pokoknya semua game yang ada panggung e-sportnya Iya. Wak ya. Sekarang kan kayak PUBG, Dota, Valorant, Mobile Legend. Free Fire, banyak dah. Oh banyak. Ya. Pokoknya jangan game-game offline kayak Subway, nggak ada itu. Apa? Ada turnamennya cowok Candy Crush. Ibu-ibu arisan. Apa? Oh jangan bang, Tamagotchi digital itu. Gate of Olympus. Buset, beldar. Sweet Bonanza. Haruskah kita tampung mereka? Tampung uangnya aja. Ya. Berarti dari sejarah lu emang ya nggak jauh-jauh banget lo ya. Iya. Ujung-ujungnya dunia game. Ya, berhubungan dengan dunia game dan e-sport. Iya. Ya paling lu kemarin karena pengen hidup normal aja jadi lu kerja jadi budak korporat. Ya mencoba hidup normal lah ya. Tapi tidak passion lu kan? Enggak. Iya. Enggak. Ya kan? Kayak enggak gue banget. Jati diri gue enggak keluar gitu, Iya. Pak. Pasti lu kerja itu nggak kreatif kan? Iya sih. Ya kan? Iya sih. Iya. Ya pokoknya thank you banget nih buat CEO, founder YouTube Play. Namanya Ivan Satria Pangestu alias Flicky. Lu kalau mau tanya-tanya soal e-sport, tanya-tanya apapun lah di dunia game, khususnya Dota ya Jul. Ya game apa aja sih. Game apa aja? Cuma gue lebih ke arah kompetitifnya Dota karena gue ngeliat panggungnya besar di sana. Ya, pokoknya lu DM aja Instagramnya Ivan SP. Yes, tanya-tanya juga boleh. Tanya-tanya aja. Tadi dia barusan ngejelasin TI. Kenapa hadiahnya kecil ya? Iya, kenapa hadiah tahun ini kecil? Ada salah satu teman gue nanya. Nah, itu dia tuh. Kurang baik apa? Berbagi ilmu. Oh, iya. Tuh. Kalau lu orang emang ya aus ilmu soal e-sport lu boleh tanya Mas Ivan lah. Kalau gua kan di sini sebagai host aja yang suka nanya-nanya, suka ngorek-ngorek gitu. Kalau lu nanya gua nggak jawab sih gua. Kalau gua nggak tahu, Dota gua nggak tahu. Tapi kalau e-sport ya gua usahain lah, gua jawab dengan apa yang ada sesuai apa ya? Apa yang lu tahu lah ya. Ya, apa yang gua tahu sesuai prosedur e-sport lah, gimana e-sport tuh apa ya. Tinggal gua jawab dengan baik aja. Tapi kalau lu mau lebih lengkapnya, lu tanya Mas Ivan. Siap. Sedia ya menjawab pertanyaan-pertanyaan Sangat orang. bersedia dan sangat antusias. Tuh. Lu harus tanya. Gratis bro nanya. Gratis. Subscribe gratis. Masa lu gak subscribe? Bener gak? Cari lu subscribe. Oh no, N merah. N Baru merah bayar Netflix. Bayar. Subscribe itu mah gratis. Nih aplikasinya gratis. Tenang aja. Kalau mau bayar nggak apa-apa sih. Kasih ke Alek. Alek BU tuh. Ya thank you banget Jul. Udah mau Sama-sama. ngobrol sama gua. Gue yang thank you. Udah Thank mau you, Bang. ditanyain. Serius.
Iya. Pokoknya ya dari game. Oh ya, pertanyaan terakhir gua, ataupun nggak asik kalau lu nggak ngasih pesan dan kesan buat para pemain game, para antusias e-sport atau para pengguna aplikasi YouTube nanti ke depannya. Oke, pesan gue aja nih ya. Pesan boleh. Oke, pesan gue untuk anak-anak muda sekarang ya, teruslah cari ilmu. Cari ilmu tuh. Ilmu apa aja sih terserah. Iya, bebas. Kalau emang lu concernnya di dunia e-sport ya, coba lu cari ilmu terus deh. Karena saat ini ya menurut gue mudah banget cari ilmu. Ada banyak sosial media, Iya. ada Mbah Google yang Iya. serba tahu. Search engine. Ada teman-teman lu juga yang mungkin banyak concernnya ke arah sana Iya, juga ya. benar. Terus lagi ya, kalau dulu gua kan sarananya tuh susah gitu ya. Iya, Jul. Nah kalau sekarang nih mungkin sarananya lebih gampang karena sosial media juga udah banyak. Iyalah. Belum lagi nanti YouTube Play apps Iya rilis. dong. Ya mudah-mudahan bisa ngebantu juga. Bermanfaat lah ya. Bermanfaat buat lu semua dari karir, dan lu mau pendapatan di dunia e-sport ya bisa alhamdulillah lewat sana nantinya. Tenang aja. Pokoknya terjawab semua lah. Pertanyaan-pertanyaan lu ini tuh gimana, ini gimana, nanti soal e-sport bakalan terjawab sih. Iya. Menurut gua gitu. Pokoknya emang lu pokoknya harus pantengin terus ya. Instagram YouTube, TikTok YouTube, YouTube-nya YouTube, Instagramnya Ipan. Boleh lu pantengin. Jangan jadi stalker aja yang penting. Ya pokoknya like, komen, yang penting share ke teman-teman lu soal informasi podcast ini. Yes. Ambil positifnya, lu mau ambil negatifnya juga gak apa-apa sih. Itu hidup lu lah. Pokoknya pantengin terus YouTube. Gua Dewa, Gua Ivan. Saming-saming. Salam gaming. Salam gaming.